pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari Ctrl A sampai Ctrl Z pada keyboard laptop. Tentunya ini sangat membantu pekerjaan kita dalam Microsoft Word. Langsung saja kita ke dokumen. Di sini saya sudah siapin dokumennya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama Ctrl A. Ctrl A, select all atau memblok semua teks yang ada dalam sebuah dokumen. Oke. Otomatis semua teks ini akan terblok. Berikutnya Ctrl B. Ctrl B itu bold, yang artinya menebalkan huruf. Misalnya kata ini, kalimat ini kita ingin menebalkan, kita blok terlebih dahulu, kita Ctrl B. Otomatis tulisan ini akan terblok, akan tebal. Ya. Berikutnya Ctrl C. Misalnya kata ini, kalimat ini kita ingin mengcopy, tinggal kita Ctrl C. Di bawah sini kita Ctrl V. Otomatis kata ini tadi atau kalimat ini telah menjadi dua karena kita sudah mengkopinya. Yang berikutnya Ctrl D, menampilkan dialog font atau jenis huruf. Ya. Ketika kita ingin merubah jenis huruf atau model huruf dari dokumen ini, kita tinggal blok semua, habis itu kita Ctrl D, otomatis pilihan jenis huruf atau jenis font ini akan muncul. Ini ya, tinggal kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita pilih, kita cari Arial. Oke, Arial ini kita tinggal oke. Otomatis jenis huruf ini berbentuk Arial, mengikuti jenis Arial. Oke, yang berikutnya Ctrl F, cara menemukan teks. Misalnya ada kata kunci di sini, kita mencari kata kunci abu terbang. Kalau kita cari satu-satu kan agak ribet misalnya ya. Tinggal kita, misalnya kita mencari kata kunci abu terbang ini, kira-kira di mana aja letaknya di dalam sebuah dokumen ini. Kita tinggal Ctrl F, kita cari, kita ketik abu terbang. Oke. Otomatis semua abu terbang ini akan berwarna kuning seperti ini. Oke, ini ya, abu terbang, abu terbang, abu terbang. Berikutnya Ctrl G, berpindah ke halaman berikutnya ya. Misalnya kita sedang mengedit di halaman 1, tapi kita perlu mengedit di halaman 4 atau 5 terlebih dahulu. Kita kalau menggeserkan agak lama, kita tinggal klik Ctrl G, kita diarahkan ke menu seperti ini, tinggal kita pilih 5. Ya, habis itu go to, otomatis kita diarahkan ke halaman 5 seperti ini. Oke. Berikutnya Ctrl H, mencari dan mengganti teks ya. Misalnya kita ingin mengganti kata merupakan ini dengan kata yaitu. Karena kalau misalnya kita ganti satu-satu kan agak ribet. Nah, nanti kalau misalnya kata merupakan ini kita ganti, otomatis semua kata merupakan dalam teks ini akan diganti. Ya, kita coba. Ctrl G, H, Ctrl H. Oke. Ini kata merupakan kita ganti dengan kata yaitu. Oke, tinggal kita replace all. Oke, yes. Oke. Nah, otomatis semua kata merupakan tadi sudah diganti dengan kata yaitu. Ini ya. Oke, kita ke berikutnya. Ctrl I. Ctrl I itu italic atau memiringkan huruf. Misalnya kata kunci ini kita ingin memiringkan, ya, kita blok, habis itu kita Ctrl I, otomatis tulisan ini akan miring, ya, tulisannya miring. Dan yang berikutnya Ctrl J, itu rata kanan kiri, ya, seperti contohnya yang ada di dalam dokumen ini namanya rata kanan kiri. Misalnya posisi teks ini berantakan seperti ini. Nah, kita ingin jadi
teks ini menjadi rata kanan kiri, tinggal kita Ctrl J. Otomatis teks dalam dokumen ini rata kanan kiri atau rata penuh istilahnya. Oke, berikutnya Ctrl K membuat menu dialog atau hyperlink ya. Misalnya kita menggunakan kata di sini untuk membuat sebuah link ya. Kita blok dulu, habis itu kita Ctrl K, langsung kita diarahkan ke file. Misalnya kita di kata kunci tadi ingin menaruh foto atau musik. Nah, kita tinggal klik musik, tinggal kita oke. Nah, seandainya nanti kita ketik di sini, kita ketik kontrol kata kunci ini, otomatis yang muncul adalah musik ya. Seperti itu. Yang berikutnya Ctrl L atau rata kiri ya. Kita ingin membuat dokumen ini menjadi rata kiri, tinggal kita Ctrl A, lalu Ctrl L. Ya, otomatis huruf teks dalam dokumen ini menjadi rata kiri. Bagian kirinya rata, tapi bagian kanannya tidak rata. Ada yang masuk, ada yang keluar. Oke, kita ke berikutnya. Ctrl M atau menggeser tab pada mistar. Ya, ini yang dinamakan mistar ya, yang di atas ini. Oke. Nah, kita ingin menggesernya agar tidak ribet, kita tinggal Ctrl M. Ya. Oke. Yang berikutnya Ctrl N ya. Itu membuat lembar kerja baru atau membuat lembar kerja baru. Tinggal kita Ctrl N, otomatis kita diarahkan ke lembar kerja baru atau lembar kerja kosong. Apabila kita ingin mengcopy dari file ini tadi, tinggal kita membuka lembar kerja baru. Tinggal Ctrl N. Oke, yang berikutnya Ctrl O, membuka dokumen baru. Nah, hampir sama dengan N, cuman ini dia lebih mengarah ke dokumen yang sudah kita buat, kita ingin membukanya kembali. Ya, misalnya kita sedang mengerjakan di sini, di dokumen ini, tapi kita ingin mengambil dari dokumen lain untuk menambahkan di sini, kita tinggal ketik Ctrl O. Nah, otomatis kita tinggal memilih dokumen yang mau kita ambil, tinggal kita klik. Oke. Berikutnya Ctrl P ya, membuka menu dialog print ya, oke. Apabila kita sudah mengedit semuanya sesuai dengan keinginan kita, ketika kita ingin mencetaknya, kita tinggal Ctrl P. Ctrl P. Oke, otomatis kita diarahkan ke menu dialog print ya, atau untuk mencetak dokumen tersebut. Berikutnya Ctrl key ya, mengatur spasi agar kembali ke awal ya. Misalnya kita tidak sengaja merubah spasi atau jarak. Untuk spasi itu jarak dari tulisan ini, misalnya kita tidak sengaja merubahnya menjadi spasi 2 ya, ini kan agak jarak ya. Bagaimana supaya kita kembali ke spasi awal tadi? Kita tinggal Ctrl key, otomatis dia langsung kembali ke semula. Oke. Yang berikutnya Ctrl R, itu rata kanan. Tadi Ctrl L rata kiri, Ctrl J rata kanan kiri, sekarang Ctrl R itu rata kanan ya. Tinggal kita blok semua, kita Ctrl R, otomatis tulisan kita itu bagian kanannya rata, di sininya sebelah kanannya, tapi sebelah kirinya tidak rata atau ada yang masuk, ada yang agak keluar. Oke. Berikutnya Ctrl S atau save. Oke. Tulisan ini kita Ctrl S.
Nah, otomatis karena tulisan ini atau dokumen ini udah tersimpan di dokumen saya, maka dia tidak akan muncul pilihannya. Tapi pada intinya Ctrl S itu menyimpan dokumen. Dimanapun kita bisa menyimpannya, terserah sesuka hati kita masing-masing ya. Berikutnya Ctrl T, menggeser atau memindahkan tab pada mistar. Itu hampir sama dengan Ctrl M, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Kalau Ctrl M tadi semuanya memindah ya, semuanya memindah. Tapi Ctrl T itu sebagiannya di huruf barunya itu tidak ikut memindah. Oke, atau bahasa sederhananya, ketika kata paling atas atau kalimat paling atas itu kan kata baru, alinea misalnya. Nah, yang bagian bawahnya yang yang berpindah ke kanan, misalnya coba kita. Nah, yang kata alinea ininya kan tidak ikut berpindah, tapi bagian bawahnya berpindah ke dalam. Oke, berikutnya Ctrl U, underline atau menggaris bawah. Ya. Misalnya kita ingin menggaris bawah kata kunci ini, kita tinggal blok terlebih dahulu. Oke, kita blok terlebih dahulu. Kita Ctrl U. Nah, otomatis dia akan bergaris bawah. Kalimat ini akan bergaris bawah. Berikutnya Ctrl V atau mempaste ya. Ini lawanan dari Ctrl C tadi di awal. Misalnya kita ini mengcopy ini, Ctrl C, lalu kita menaruh di bawah Ctrl V ya. Ctrl V itu mempaste. Oke. Yang berikutnya Ctrl V atau W, menyimpan dan menutup dokumen ya. Kalau Ctrl S tadi menyimpan, tapi dokumennya tetap masih bekerja di sini. Tapi kalau misalnya Ctrl V itu menyimpan dan langsung lembar kerjanya langsung tertutup. Nah, langsung seperti ini dia. Langsung tertutup tapi udah tersimpan. Oke. Di situ berikutnya Ctrl X ya, atau cut. Misalnya kata kunci ini kita tidak ingin ada di sini. Kalau kita copy kan berarti dia tetap masih ada di sini. Kita ingin menghapus di sini tapi kita ingin menyimpannya di atas, tinggal kita Ctrl X. Nah, di sini hilang. Kita naruhnya di sini, tinggal kita Ctrl V. Otomatis di bawah sini dia hilang, tapi di atas udah ada. Oke. Berikutnya Ctrl Y atau mengulang kembali yang dibatalkan, undo. Nah, misalnya tadi kan kita udah pindah ke atas, tapi kita tadi udah kembali ke bawah. Kita ingin melihat posisi kata kunci ini posisi di atas. Nah, tinggal kita Ctrl Y, mengulang kembali yang dibatalkan. Nah, ini Ctrl Y, ini kan muncul lagi di atas. Nah, ini berlawanan dengan Ctrl Z ya. Ketika misalnya ini Ctrl Y tadi melihat kembali yang dibatalkan, ketika Ctrl Z itu membatalkan perintah Ctrl Z. Nah, dia udah ada di bawah. Ctrl Z kan masih ada nggak ada lagi di atas. Ketika kita mengembalikan lagi, kita tinggal Ctrl Y ya. Otomatis di atas sudah ada tapi di bawah tidak ada. Pokoknya Ctrl Y dan Z itu berlawanan. Oke, sekian saja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Apabila ada masukan dan saran, silakan komen di bawah. Yang pasti jangan lupa komen, like, subscribe, and share video kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih.